Dia modena nemu tipe. Dia satu juta retan kepada Pak Google. Ngereng jawab salam order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman, suku dan budaya serta kearifan lokal yang tersebar di seluruh wilayahnya. Berbagai macam budaya serta potensi alam yang tidak diragukan lagi keindahannya telah diakui oleh dunia oleh UNESCO sebagai warisan dan kekayaan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa Indonesia dapat dikatakan sebagai negeri surga dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan potensi pariwisata terindah di dunia. Akan tetapi, menurut World Economic Forum Tourism Competitiveness Index tahun 2019, Indonesia masih menduduki peringkat ke-40 di dunia, masih tertinggal dari negara Singapura yang berada di ranking 17, Malaysia yang berada di ranking 29, dan Thailand yang berada di ranking 31. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan pengelolaan pariwisata, seperti kurangnya pemberdayaan potensi wisata, yang kedua, eksploitasi sumber daya alam, dan adanya domestikasi dalam pengelolaan pariwisata. Hal tersebut dibutuhkan solusi. Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan wisata halal, di mana menurut State of the Global Islamic Economic, tren wisata halal tahun 2017 yakni sebesar 2,500 triliun, sedangkan diprediksi pada tahun 2023 memiliki 3,800 triliun. Hal ini menjadikan potensi bagi Indonesia. Diperkuat oleh laporan dari Global Muslim Travel Index tahun 2015 sampai tahun 2019, jumlah kedatangan wisatawan muslim di Indonesia selalu meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut diakibatkan oleh meningkatnya pertumbuhan muslim usia muda yang sering melakukan perjalanan wisata. Yang kedua, meningkatnya middle class income dari wisatawan muslim. Yang ketiga, berkembangnya agen perjalanan wisata yang menawarkan potensi wisata halal serta meningkatnya fasilitas dan layanan bertemakan syariah seperti travel syariah, hotel syariah, serta makanan dan minuman yang memiliki label halal. Salah satu segmen wisata halal yakni wisata religi atau wisata ziarah, di mana menurut penelitian dari Anis Safitri Rosi tahun 2020 menunjukkan bahwa wisatawan muslim sering berkunjung ke wisata ziarah untuk berziarah pada makam. Sedangkan tidak hanya wisatawan muslim saja, tapi juga wisatawan non-muslim. Di sini wisatawan non-muslim untuk melihat keunikan dan arsitektur bersejarah dari pilgrimage tourism atau wisata ziarah. Salah satu daerah dengan jumlah wisata ziarah yang potensial di Indonesia yakni di Indonesia. Menurut penelitian dari Teguh Rahmat tahun 2017 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pamekasan yakni sebesar 4 wisata ziarah, Kabupaten Sumedang 3 wisata ziarah, Kabupaten Sampang 5 wisata ziarah, dan Kabupaten Bangkalan 4 wisata ziarah. Akan tetapi secara perkembangannya, pilgrimage tourism yang ada di Pulau Madura yang sudah banyak dikunjungi dan sudah terkenal hanyalah wisata religi makam Syekhona Muhammad Qadim. Hal tersebut karena yang letaknya strategis di Kabupaten Bangkalan dan juga karena Syekhona Muhammad Qadim dinobatkan sebagai Bapak Pesantren Indonesia. Oleh karena itu, beberapa potensi wisata ziarah yang belum terekspos secara jauh dibutuhkan solusi yang tepat, cerdas, kreatif, dan implementatif. Sehingga saya, atas nama Firman Ardiansyah dan rekan saya, Nabila Yudhiyus, dengan bangga mempersembahkan karya tulis ilmiah terbaik kami untuk negeri dengan judul Green Aura, Pilgrimage Tourism of Madura, program akselerasi wisata halal melalui Sustainable Tourism berbasis studi crowdfunding di Pulau Madura. metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan yakni data primer berupa observasi dan data sekunder berupa buku-buku dan artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal, dan analisis data terdiri dari prediksi data, display data, serta penarikan verifikasi dan kesimpulan teks. Observasi potensi pariwisata. Penelitian yang dilakukan oleh
program Grid Ora. Grid Ora adalah sebuah program dalam pengembangan wisata ziarah di Pulau Madura. Program Grid Ora ini akan terdapat Sustainable Smart Tourism, yakni pariwisata pintar berkelanjutan terdiri dari Smart People, Smart Government, dan Smart Economy. Program Grid Ora bertujuan untuk merevitalisasi 5 bidang pariwisata, terdiri dari revitalisasi sosial budaya, lingkungan alam, religi, sejarah, dan kuliner. Sehingga dalam pengembangan wisata ziarah dapat memanfaatkan pendanaan melalui platform crowdfunding. Next. Skema operasional program Grid Ora. Yang pertama, Dinas Pariwisata meluncurkan program Grid Ora. Yang kedua, pada program Grid Ora akan terdapat Sustainable Smart Tourism yang meliputi Smart People, Smart Government, dan Smart Economy. Yang ketiga, Grid Ora mengajukan pendanaan melalui platform Spiritus Crowdfunding yang sudah ada di Indonesia. Yang keempat, pada platform Spiritus Crowdfunding, program Grid Ora akan ditinjau oleh para investor. Yang kelima, jika pengajuan diterima, maka investor akan memberikan pendanaan melalui platform Spiritus Crowdfunding yang selanjutnya disalurkan pada program Grid Ora. Yang keenam, setelah pendanaan diterima, maka program Grid Ora akan melakukan revitalisasi yang meliputi revitalisasi sosial budaya, lingkungan alam, religi, sejarah, dan kuliner untuk meningkatkan daya tarik pengunjung. Yang terakhir, keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai kontrak pada awal akad antara pihak Grid Ora dengan investor pada platform Spiritus Crowdfunding. Next. Sustainable Smart Tourism, pariwisata pintar berkelanjutan, merupakan aspek yang digunakan dalam mendukung keberhasilan program Grid Ora, sehingga terdapat 3 pilar. Pilar yang pertama yaitu Smart People, masyarakat pintar, merupakan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, Smart Government, pemerintah cerdas, yakni pemerintah dapat memberikan pendampingan dan pengawasan. Yang ketiga, Smart Economy, ekonomi pintar ialah merupakan menciptakan produk kerajinan dan warung makanan khas daerah setempat. Next. Dewan Juri yang terhormat, program Grid Ora bertujuan untuk merevitalisasi 5 bidang pariwisata. Yang pertama, revitalisasi sosial budaya, yang dapat mengadakan kerja bakti sosial. Yang kedua, revitalisasi lingkungan alam, yang dapat menciptakan keindahan alam. Yang ketiga, revitalisasi religi, yang dapat mengadakan istighosah bersama. Yang keempat, revitalisasi sejarah, yang terdapat pelajaran dan pengetahuan dengan adanya museum. Yang kelima, revitalisasi kuliner, yakni dapat mengadakan makanan khas daerah setempat di Pulau Madura. Next. Dewan Juri yang terhormat, sebuah inovasi tanpa adanya stakeholders akan sulit untuk diimplementasikan. Pada program Grid Ora, kami mengangkat pentahelix sebagai stakeholders yang terdiri dari akademisi, masyarakat, ulama, pemerintah, dan media. Selanjutnya, tahap implementasi. Pada tahap implementasi program Grid Ora, kami sudah melewati tahap konsepsi, dan kedua tahap persiapan, dan sekarang memasuki tahap koordinasi. Selanjutnya memasuki tahap implementasi, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Kesimpulannya, Grid Ora, Pilgrimage Tourism of Madura merupakan sebuah program untuk pengembangan wisata ziarah yang ada di Pulau Madura. Implikasi dari program Grid Ora yaitu meningkatkan pemberdayaan potensi pariwisata secara cerdas, kreatif, dan inovatif untuk mendukung G20 dan SDGs. Yang kedua, meningkatkan angka kunjungan wisatawan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Yang ketiga, dapat memberikan solusi yang konstruktif terhadap penduduk yang mayoritas penganut agama Islam dalam sektor wisata ziarah. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat beserta rekan-rekan sekalian, marilah kita mendukung terrealisasinya inovasi ini. Kami yakin jika inovasi ini direalisasikan dengan baik, maka akan menjadi langkah yang tepat dalam menjaga dan mengembangkan wisata religi di Pulau Madura demi menarik jumlah wisatawan untuk melihat dan memelihara budaya Islami, sehingga menjadikan Pulau Madura tetap eksotis dengan budaya Islami yang kuat. Berikut merupakan dokumentasi, kami sudah datang Waktu habis. ke beberapa tempat. Sekian dari kami.